Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pada malam yang sangat luar biasa ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami berkaitan dengan Project Based Learning mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 mengenai persediaan perusahaan. Tak lupa juga, tentunya Project Based Learning ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya bimbingan dari dosen kami. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Usep Saifuddin SEM, MSAK, serta Ibu Dewi Sukmasari SEMSC, yang telah senantiasa memberikan bimbingan serta arahan dalam pengerjaan Project Based Learning ini. Sebelum masuk ke materi, tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan kelompok saya, yaitu ada Gracia Hotroha, ada Yustia Sabella Yuliani, Putri Yulvita Klaraini, dan juga saya Erliza Miranda Putri. Pada kesempatan ini, kami akan membahas tentang kajian komprehensif atas implementasi PSAK nomor 14 tentang persediaan di PT Sido Muncul tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Next slide. Yang pertama, ada profil perusahaan dari PT Sido Muncul. PT Sido Muncul Tbk merupakan perusahaan jamu terbesar di Indonesia dengan pangsa pasar terbesar di bidang produk jamu tradisional dengan pengalaman lebih dari 70 tahun di industri jamu Indonesia. Memiliki lebih dari 4.000 karyawan, memproduksi barang lebih dari 300 jenis produk, dan juga 122 titik distribusi di seluruh Indonesia. Adapun PT Sido Muncul ini merupakan perusahaan dengan jenis perusahaan manufaktur. Selanjutnya, materi yang pertama yang akan kami bahas yaitu mengenai overview kinerja keuangan pada perusahaan Sido Muncul. Yang pertama yaitu adalah laporan posisi keuangan, tepatnya yaitu aset. Pada PT Sido Muncul pada tahun 2020 memiliki total aset sebesar 3.414.291 juta. Nah, jumlah tersebut menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan total aset tahun lalu, yaitu sebesar 3.130.916 juta, atau jika dipresentasikan meningkat sebesar 9,05%. Next slide. Selanjutnya yaitu ada liabilitas. Untuk liabilitas sendiri, PT Sido Muncul di tahun 2020 memiliki total liabilitas sebesar 627.776 juta yang juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019. Nah, peningkatan tersebut jika dipresentasikan sebesar 35,04%, di mana tahun 2019 total liabilitas PT Sido Muncul itu mencapai 464.850 juta. Selanjutnya, materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Gracia Hotroha. Kepada Gracia, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Erliza. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gracia Troha dengan nomor PAUK mahasiswa 211031062. Di sini saya akan menjelaskan tentang overview kinerja perusahaan terkait laporan laba rugi, khususnya dalam kategori pendapatan. Nah, untuk kategori pendapatan, pada tahun 2020, PT Sido Muncul berhasil membukukan pendapatan sebesar 3.394.016.100 juta. Nah, jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2019 yang hanya mencapai sebesar 3.130.231 juta. Kenaikan tersebut mengalami peningkatan sebesar 8,42%. Nah, peningkatan pada pendapatan kali ini dibuktikan pada penjualan pada tahun 2020 oleh PT Sido Muncul, yaitu sebesar 3.335.411 juta. Hal ini mengalami
kenaikan signifikan pada penjualan pada tahun 2020, sehingga pada tahun 2020 pendapatan yang diperoleh oleh PT Sido Muncul mengalami kenaikan sebesar 8,42%. Selanjutnya untuk kategori beban. Pada kategori beban untuk tahun 2020, PT Sido Muncul mempunyai pengeluaran sebagai beban sebesar 703 miliar 674 juta. Jumlah tersebut juga mengalami kenaikan sebesar 3,84% dibandingkan tahun 2019 yang hanya mencapai 677 miliar 652 juta. Hal ini dikarenakan beban penjualan dan pemasaran, beban umum dan administrasi, serta biaya keuangan pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun 2019. Selanjutnya, untuk kategori laba bersih, pada tahun 2020, PT Sido Muncul memperoleh laba bersih tahun berjalan sebesar 934 miliar 16 juta. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 15,64% dibandingkan tahun 2019 yang hanya mencapai 807 miliar 689 juta. Hal ini dapat dilihat dari laba sebelum pajak penghasilan pada tahun 2020 yang mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun 2019. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan tim saya yaitu Yustia Sabella. Baik, terima kasih Gracia. Materi yang selanjutnya yaitu overview laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang memuat informasi mengenai besarnya ekuitas lain utang yang dimiliki oleh perusahaan. Pada laporan perubahan ekuitas PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, jumlah ekuitas mengalami kenaikan. Hal ini ditunjukkan di mana ekuitas tahun sebelumnya sebesar 3 triliun 64 miliar 707 juta. Sedangkan tahun berjalan ekuitasnya sebesar 3 triliun 221 miliar 740 juta. Kenaikan ekuitas pada PT Sido Muncul dikarenakan adanya kenaikan laba bersih yang meningkat dari 807 miliar 689 juta menjadi 934 miliar 16 juta. PT Sido Muncul membayar dividen selama 2 tahun. Nilai dividen setiap tahunnya meningkat, didukung oleh total ekuitas yang meningkat. Kenaikan jumlah dividen yang dibayarkan sebesar 46% dari 640 miliar 28 juta menjadi 934 miliar 16 juta. Berdasarkan laporan perubahan ekuitas, PT Sido Muncul memiliki ekuitas yang sehat. Hal ini ditunjukkan dengan kemampuan PT Sido Muncul dalam membayar dividen secara konsisten diikuti dengan kenaikan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas yang baik merupakan ekuitas yang mengalami peningkatan. Dalam hal ini, PT Sido Muncul disumbang oleh kenaikan saldo laba perusahaan. Struktur modal pada PT Sido Muncul dapat diukur dengan membandingkan liabilitas dan ekuitas. Pada tahun 2019, rasio liabilitas terhadap ekuitas perusahaan berada pada angka 0,15. Dan pada tahun 2020, rasio liabilitas terhadap ekuitas perusahaan berada pada angka 0,19. Hasil dari perhitungan rasio menunjukkan hasil yang baik karena rasio berada di bawah angka 1 yang artinya besarnya liabilitas perusahaan lebih kecil dibandingkan dengan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Yang selanjutnya. Ada laporan arus kas. Pada tahun 2020, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul mengalami kenaikan neto kas dan setara kas sebesar 165 miliar 728 juta, diperoleh dari akumulasi kas neto dari aktivitas operasi, kas neto dari aktivitas investasi, dan kas neto dari aktivitas pendanaan. Kas dan setara kas awal tahun perusahaan sebesar 864 miliar 824 juta. Pada tahun berjalan terjadi perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas yang meningkatkan kenaikan neto kas dan setara kas sebesar 1 miliar 402 juta. Sehingga pada tahun 2020 perusahaan memperoleh kas dan setara kas akhir tahun sebesar 1 triliun 31 miliar 954 juta. Baik, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Yulvita. Kepada Putri Yulvita dipersilakan. Baik, terima kasih Yustia Sabella. Perkenalkan, saya Putri Vita Clarani dengan ujung NPM 079. Di sini saya akan menjelaskan overview keuangan perusahaan Sido Muncul bagian rasio keuangan.
Yang pertama ada rasio laba rugi terhadap aset atau return on asset ratio atau bisa disingkat ROA, yaitu kegunaan dari perhitungan rasio ini adalah untuk menilai efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya dengan melihat presentasi keuntungan yang diperoleh perusahaan dari aktivitas yang digunakan kemampuan perusahaan berdasarkan atau periode selanjutnya. Nah, ROI ini semakin tinggi nilainya, maka akan semakin baik. Dan perusahaan ini memiliki nilai ROA pada 2019 dan 2020 masing-masing sebesar 22,9% dan 24,3%. Meskipun sebagian besar perusahaan pada tahun 2020 terkena dampak pandemi dengan menurunnya nilai ROA, namun PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk ini tetap menunjukkan peningkatan nilai ROA sebesar 1,4%. Yang selanjutnya ada rasio laba rugi terhadap ekuitas atau return on equity ratio atau bisa disingkat juga ROE. Nah, ROE ini adalah matriks guna membandingkan jumlah pendapatan bersih perusahaan dan jumlah total modal investor atau pemilik di dalamnya. Sementara itu di dunia saham, pengertian ROE ini adalah jumlah pendapatan bisnis bersih per dana investor yang masuk. Nah, ROE atau Return on Equity adalah salah satu unsur penting demi mengetahui sejauh mana suatu bisnis mampu mengelola pemodalan dari para investornya. Pada 2019, perusahaan ini memiliki nilai ROE sebesar 26,4% dan di tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi sebesar 29%. Nah, peningkatan ini tentunya merupakan hal baik bagi perusahaan karena semakin besar nilai ROE, maka reputasi perusahaan pun meningkat di mata pelaku pasar modal. Sebab usaha tersebut terbukti mampu memanfaatkan bantuan modal dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga ada rasio laba rugi terhadap pendapatan atau net profit margin NPM. Rasio laba rugi terhadap pendapatan menunjukkan keuntungan dari operasi bisnis sebagai persentase dari pendapatan atau penjualan bersih. Nah, PT Sido Muncul ini memiliki nilai NPM di tahun 2019 sebesar 26,3% dan di 2020 sebesar 28%. Perusahaan mengalami peningkatan nilai rasio sebesar 1,7%, di mana hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sangat baik dalam mengubah penjualannya menjadi laba. Selanjutnya ada rasio lancar atau current ratio, yang di mana adalah salah satu rasio likuiditas yang digunakan untuk menilai posisi likuiditas suatu entitas dengan menggunakan hubungan antara aktiva lancar dan liabilitas lancar. Dengan kata lain, ini adalah alat yang digunakan untuk menilai apakah aset lancar dapat melunasi kewajiban lancar atau tidak. Nah, rasio lancar ini nilainya baik jika di atas 1. Dan perusahaan Sido Muncul ini memiliki rasio lancar sebesar 4,2 pada tahun 2019 dan 3,7 pada tahun 2020. Meskipun mengalami penurunan, rasio lancar perusahaan ini tetaplah baik karena bernilai lebih dari 1. Nah, pada nilai PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk ini masih mampu untuk menutupi semua kewajiban lancar dengan aset lancarnya dan dapat pula dikatakan bahwa perusahaan ini cukup liquid. Selanjutnya atau yang kelima ada rasio liabilitas terhadap aset atau debt to asset ratio atau bisa pula kita sebut dengan DAR. Kegunaan dari rasio ini adalah untuk menunjukkan presentasi aset perusahaan yang dibiayai oleh kreditur. Rasio yang tinggi menunjukkan ketergantungan yang besar pada utang dan bisa menjadi tanda kelemahan finansial. Berkebalikan dengan rasio lancar yang tadi, pada rasio ini bila hasil nilai di bawah angka 1, maka kondisi keuangan perusahaan terhadap utangnya dinilai masih baik. Nah, perusahaan ini memiliki nilai DAR sebesar 0,13 pada 2019 dan 0,16 pada 2020. Nah, nilai rasio DAR perusahaan ini cukup rendah yang mengartikan bahwa perusahaan memiliki risiko utang yang rendah. Yang terakhir, ada rasio liabilitas terhadap ekuitas atau debt to equity ratio atau kita bisa sebut juga DER. Rasio ini membandingkan jumlah utang dengan nilai ekuitas. Nilai ekuitas dan jumlah utang yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan harus berada dalam jumlah yang cukup proporsional. Nilai DER perusahaan ini mengalami peningkatan dari 0,15 di tahun 2019 menjadi 0,19 di tahun 2020. Nilai tersebut menunjukkan bahwa perusahaan telah mendapatkan pendanaan dari pemberi utang atau investor. Beberapa pendapat ada yang mengatakan bahwa DER yang baik adalah di bawah 100% atau bisa juga kita sebut dengan di bawah 1. Nah, meskipun nilai DER PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk ini meningkat, tetapi perusahaan memiliki nilai DER yang jauh di bawah standar. Atau dapat diartikan juga perusahaan ini memiliki fundamental yang baik.
Karena nilai rasio yang kecil menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki kewajiban utang yang kecil pula, maka perusahaan akan lebih mudah dalam mendapatkan pendanaan dari berbagai investor. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan tim saya, yaitu Gracia Otroha. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Putri Yulvita yang telah menjelaskan tentang rasio keuangan perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi PSAK nomor 14 terkait persediaan. Nah, definisi persediaan. Karena pada kajian komprehensif laporan project based learning kelompok kami mengambil jenis perusahaan manufaktur, maka di sini saya akan menjelaskan definisi persediaan menurut PSAK nomor 14 terkait perusahaan manufaktur. Persediaan perusahaan manufaktur menurut PSAK nomor 14 yaitu mencakup barang jadi yang telah diproduksi atau barang dalam penyelesaian yang sedang diproduksi perusahaan dan termasuk bahan serta perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi atau sering disebut dengan bahan mentah. Selanjutnya terkait tujuan PSAK nomor 14, yaitu tujuan PSAK terkait persediaan, yaitu untuk merumuskan perlakuan akuntansi untuk persediaan menurut sistem biaya historis. Jadi, tujuan PSAK atau tujuan pernyataan ini dibuat itu untuk menjadi pedoman dalam perlakuan akuntansi terkait perumusan persediaan dalam konteks menurut harga belinya. Selanjutnya, ruang lingkup pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 14 terkait persediaan itu ada 2 poin, yaitu terkait pengaplikasian penyusunan laporan keuangan dalam konteks sistem biaya historis tentang akuntansi persediaan. Yang kedua adalah tentang perujukan dalam nilai realisasi bersih terkait persediaan. Selanjutnya adalah metode perhitungan persediaan terkait PSAK nomor 14. Metode perhitungan persediaan menurut PSAK nomor 14 itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah FIFO, yang kedua ada LIFO, yang ketiga ada rata-rata tertimbang. Untuk metode perhitungan persediaan FIFO atau first in first out, yaitu metode ini mengasumsikan bahwa persediaan yang dijual itu adalah persediaan yang masuk terlebih dahulu. Selanjutnya untuk LIFO, last in first out, metode ini mengasumsikan bahwa persediaan yang dijual adalah persediaan yang masuk terakhir kali. Sedangkan untuk rata-rata tertimbang, metode ini tidak memperhatikan atau tidak mengasumsikan persediaan yang mana yang masuk atau keluar terlebih dahulu. Tetapi pada metode ini mengasumsikan bahwa persediaan barang yang keluar atau masuk untuk dijual dan diproduksi harus dibebani dengan harga pokok rata-rata. Untuk dampak penerapan dalam masing-masing metode perhitungan ini, yang pertama adalah FIFO. Untuk harga pokok penjualannya, ini ada FIFO itu harga pokok penjualannya itu lebih kecil, sehingga laba yang diperoleh lebih besar dan pajak yang dibebankan dalam metode ini lebih besar. Sedangkan untuk LIFO, harga pokok penjualannya itu lebih besar, sehingga laba yang diperoleh itu lebih kecil dan beban beban pajak yang dibebankan terhadap perusahaan itu lebih kecil. Sedangkan untuk rata-rata tertimbang, harga pokok penjualan yang diperoleh itu lebih besar dibandingkan metode FIFO dan LIFO, sehingga laba yang diperoleh itu lebih kecil daripada metode FIFO dan LIFO, dan pajak yang dibebankan terhadap perusahaan itu lebih kecil daripada metode FIFO dan LIFO. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan tim saya, yaitu Erliza. Baik, terima kasih kepada Gracia Otroha. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai implementasi PSAK nomor 14 pada PT Sido Muncul. Next. Yang pertama ada pencatatan, yang kedua ada penilaian serta pengukuran, yang ketiga ada penyajian, dan yang keempat ada pengungkapan. Kita masuk ke pencatatan. Next. Dalam pencatatan persediaan berdasarkan PSAK nomor 14 itu dibagi menjadi 2, yaitu sistem periodik dan juga sistem perpetual. Nah, untuk sistem periodik sendiri, jika terjadi transaksi pembelian atau penjualan, maka rekening persediaan tidak digunakan untuk mencatat pertambahan dan juga pengurangan, serta dapat diketahui dengan cara melakukan perhitungan fisik terhadap persediaan yang ada di gudang. Selain itu, ada pun sistem perpetual,
yaitu sistem yang menggunakan catatan yang berkesinambungan untuk setiap mutasi persediaan. Nah, catatan yang berkesinambungan ini akan memperlihatkan saldo persediaan sepanjang waktu sehingga memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan bulanan, kuartal, maupun tahunan. Selanjutnya, untuk implementasi PSAK nomor 14 pada PT Sido sendiri, yaitu perusahaan manufaktur PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul (TBK) mencatat persediaan perusahaan dengan metode periodik. Nah, metode ini dapat dibuktikan dengan melihat catatan HPP atau BPP. Selain itu, metode ini mengharuskan adanya perhitungan persediaan yang masih ada pada tanggal penyusunan laporan keuangan. Metode fisik ini juga disusun dengan poin penting untuk menentukan HPP. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Gracia. Oke, untuk implementasi PSAK nomor 14 terkait persediaan, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi PT Sido Muncul terkait pengukuran berdasarkan PSAK nomor 14. Yang pertama, pada poin pertama diatur menurut PSAK nomor 14 bahwa persediaan harus diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih mana yang lebih rendah. Untuk aturan ini, PT Sido Muncul telah mematuhi aturan menurut PSAK nomor 14. Mengapa demikian? Karena pada catatan atas laporan keuangan PT Sido Muncul telah dicantumkan informasi secara eksplisit bahwa persediaan pada PT Sido Muncul telah diukur berdasarkan biaya perolehan atau biaya realisasi neto mana yang lebih rendah. Sehingga dapat disimpulkan untuk aturan pada poin ini, PT Sido Muncul telah mematuhi aturan menurut PSAK nomor 14. Selanjutnya untuk poin kedua adalah berdasarkan PSAK nomor 14, biaya persediaan kecuali perhitungan dengan metode identifikasi khusus harus dihitung dengan menggunakan rumus biaya FIFO, rata-rata tertimbang, atau LIFO. Dalam poin kali ini, PT Sido Muncul juga telah mematuhi aturan pada PSAK nomor 14. Mengapa demikian? Karena dalam metode perhitungan persediaannya, PT Sido Muncul telah melakukan perhitungan persediaan sesuai dengan salah satu metode yang diatur dalam PSAK nomor 14, yaitu dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang dalam perhitungan persediaan. Hal ini dapat kita lihat juga atau kita ketahui pada catatan atas laporan keuangan perusahaan yang memberikan informasi secara eksplisit terkait metode perhitungan persediaan yang digunakan dalam perusahaan. Sehingga untuk aturan PSAK nomor 14 mengenai metode perhitungan persediaan dapat disimpulkan bahwa PT Sido Muncul telah mematuhi aturan PSAK nomor 14 pada poin ini. Pada poin ketiga yaitu berdasarkan PSAK nomor 14, nilai realisasi bersih yang telah ditentukan harus ditinjau kembali pada setiap periode berikutnya. Pada poin ini, PT Sido Muncul juga telah mematuhi aturan pada penilaian atau pengukuran berdasarkan PSAK nomor 14. Mengapa demikian? Karena berdasarkan catatan atas laporan keuangan perusahaan, nilai realisasi bersih yang telah ditentukan pada PT Sido Muncul sudah ditinjau kembali sesuai pada setiap periode berikutnya sesuai dengan aturan yang dinyatakan oleh PSAK nomor 14. Hal ini dapat kita lihat atau kita ketahui pada catatan atas laporan keuangan yang memberikan informasi secara eksplisit terkait nilai realisasi bersih yang harus ditinjau kembali. Sehingga dapat disimpulkan pada aturan ini PT Sido Muncul telah mematuhi implementasi dari aturan PSAK nomor 14. Untuk poin terakhir, berdasarkan PSAK nomor 14, jika barang dalam persediaan dijual, maka nilai tercatat persediaan tersebut harus diakui sebagai beban pada periode diakuinya pendapatan atas penjualan tersebut. Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya menjadi nilai realisasi bersih, dan seluruh kerugian persediaan harus diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Pada aturan ini, PT Sido Muncul juga telah mematuhi aturan PSAK nomor 14. Mengapa demikian? Karena pada perhitungan nilai realisasi neto, perhitungannya menggunakan penurunan nilai persediaan di bawah biaya. Sehingga untuk poin ini dapat kita ketahui bahwa
PT Sido Muncul telah mematuhi aturan persediaan berdasarkan PSAK nomor 14, sehingga dapat disimpulkan untuk kategori penilaian dan pengukuran PT Sido Muncul telah mematuhi implementasi dari PSAK nomor 14 terkait persediaan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan tim saya, yaitu Yustia Sabella. Oke, baik. Next slide. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai penyajian. Next. Di dalam laporan keuangan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk, perkiraan persediaan disajikan pada laporan laba rugi dan neraca. Pada Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk, perkiraan persediaan yang disajikan dalam neraca diletakkan di dalam kelompok aset lancar, yaitu setelah perkiraan kas berdasarkan tingkat likuiditasnya. Sedangkan dalam laporan laba rugi, persediaan disajikan dalam rangka untuk menentukan harga pokok penjualan, di mana harga pokok penjualan diperoleh dari persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih dikurangi dengan persediaan akhir untuk setiap jenis-jenis persediaan. Oke, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Yulvita. Kepada Putri, dipersilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian implementasi PSAK nomor 14 terhadap laporan keuangan PT Sido Muncul bagian pengungkapan. Yang pertama ada dari paragraf 31, yaitu laporan keuangan harus mengungkapkan yang pertama, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan termasuk rumus biaya yang dipakai. Pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk, ini mengukur persediaan menggunakan rumus biaya rata-rata tertimbang yang diungkapkan melalui catatan atas laporan keuangan perusahaannya, yaitu dinyatakan dengan kata-kata yaitu biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang seperti yang terlampir di dalam PowerPoint. Jadi pada bagian ini implementasi telah sesuai dengan PSAK. Selanjutnya, total jumlah tercatat persediaan dan jumlah nilai tercatat menurut klasifikasi yang sesuai bagi perusahaan. Sesuai dengan PSAK paragraf 32, yaitu informasi tentang jumlah tercatat yang disajikan dalam berbagai klasifikasi persediaan dan tingkat perubahannya masing-masing berguna bagi para pemakai laporan keuangan. Klasifikasi persediaan yang biasa digunakan adalah barang dagang, perlengkapan produksi, bahan baku, pekerjaan dalam penyelesaian, dan barang jadi. Persediaan dalam perusahaan jasa biasanya disebut pekerjaan dalam penyelesaian. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk mengklasifikasikan persediaannya ke dalam 3 kategori, yaitu dicatat sebagai bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Jadi pada bagian ini pula implementasinya sudah sesuai dengan PSAK. Selanjutnya, jumlah tercatat persediaan yang dicatat sebesar nilai realisasi bersih. Dan dalam pengungkapan tersebut, PT Sido Muncul ini mencatat sebagai cadangan penurunan nilai, yang dimana nilai realisasi bersih perusahaan didapat dari biaya persediaan dan suku cadang dikurangi cadangan penurunan nilai. Yang dibuktikan dengan adanya lampiran yang terdapat di PowerPoint, yaitu kelompok usaha menetapkan penyisian atas nilai realisasi neto dan atau keusangan persediaan berdasarkan nilai realisasi neto dan hasil penelaahan berkala atas kondisi fisik persediaan. Jadi dalam bagian ini pula implementasinya sudah sesuai dengan PSAK. Selanjutnya, jumlah dari setiap pemulihan dari setiap penurunan nilai yang diakui sebagai penghasilan selama periode sebagaimana dijelaskan pada paragraf 28, di mana yang dimasukkan paragraf 28 ini adalah dicatat sebagai beban. Yang A, yaitu jumlah setiap penurunan nilai yang diakui sebagai pengurang jumlah persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan. Dan pada PT Sido Muncul ini, penurunan nilai diakui sebagai beban persediaan selama periode berjalan dengan dituliskannya tanda kurung, yaitu membuktikan bahwa cadangan penurunan nilai persediaan dimasukkan ke dalam beban. Jadi pada bagian ini implementasinya juga telah sesuai. Lalu dalam poin B, jumlah dari setiap pemulihan dari setiap penurunan nilai yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan.
Nah, ini juga telah sesuai dengan implementasi dari PSAK nomor 14. Selanjutnya, yang kelima, ada kondisi atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan yang diturunkan sebagaimana dijelaskan pada paragraf 28. PT Sido Muncul Tbk memiliki pemulihan nilai persediaan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasiannya dan pemulihan pada cadangan penurunan nilai yang diakui oleh PT Sido Muncul ini merupakan biaya persediaan yang dihapuskan lalu dipulihkan kembali. Bisa dilihat buktinya ada di PowerPoint. Jadi implementasi pada bagian ini juga telah sesuai. Selanjutnya lagi, nilai tercatat persediaan yang diperuntukkan sebagai jaminan kewajiban. Nah, PT Sido Muncul Tbk ini tidak memiliki persediaan yang nilainya diperuntukkan sebagai jaminan kewajiban. Namun, perusahaan telah mengungkapkannya secara jelas pada catatan atas laporan keuangan konsolidasiannya, yang dinyatakan sebagai pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 tidak terdapat persediaan yang digunakan sebagai jaminan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada bagian ini pula implementasi laporan keuangan sudah sesuai dengan PSAK 14. Di paragraf 33, laporan keuangan harus mengungkapkan salah satu informasi berikut ini. Yang A, ada biaya persediaan yang diakui sebagai beban selama periode tertentu, atau yang B, biaya operasi yang dapat diaplikasikan pada pendapatan, diakui sebagai beban selama periode laporan keuangan, diklasifikasikan sesuai dengan hakikatnya. Nah, PT Sido Muncul ini memenuhi komponen A, yaitu biaya persediaan, yang diakui sebagai beban selama periode tertentu oleh perusahaan adalah biaya cadangan penurunan nilai dan biaya pemulihan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan saya, yaitu Yustia Sabella. Oke, materi yang selanjutnya yaitu dampak menerapkan PSAK nomor 14 pada PT Sido Muncul Tbk. Next slide. Dampak penerapan PSAK nomor 14 pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul yaitu untuk aspek pencatatan persediaan. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul menggunakan sistem pencatatan periodik, yang mana beban pokok penjualan persediaan diharuskan untuk dihitung pada akhir periode. Untuk aspek penilaian dan pengukuran, dampak yang diperoleh dari penerapan PSAK nomor 14 adalah penggunaan metode persediaan yang hanya dibatasi atas 3 jenis, yaitu metode LIFO, FIFO, dan rata-rata tertimbang. Dalam hal ini, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul memilih metode perhitungan persediaan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang, yang mana dapat diketahui bahwa dampak dari penggunaan metode penilaian tersebut adalah metode persediaan memengaruhi laba rugi perusahaan, yaitu dengan menghasilkan laba akuntansi yang cenderung lebih kecil dibandingkan dengan metode lainnya. Karena metode rata-rata menggabungkan seluruh price inflow yang menyebabkan beban pokok penjualan lebih besar daripada metode penilaian persediaan lainnya. Selanjutnya, untuk aspek penyajian, dampaknya adalah penyajian untuk persediaan dalam laporan keuangan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Perkiraan persediaan disajikan dalam laporan posisi keuangan perusahaan, dalam kelompok aset, dan pada laporan laba rugi perusahaan untuk penentuan beban pokok penjualan. Baik, yang selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, kesimpulan yang dapat kami jabarkan berdasarkan hasil kerja tim kami yaitu PT Sido Muncul telah sesuai dan telah patuh menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan 14 dan secara umum laporan keuangan tahunan PT Sido Muncul pada tahun 2019 dan 2020 telah menerapkan PSAK yang menjadi komponen dalam Project Based Learning. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.